Halo semuanya, selamat datang kembali di Super Classroom Season 2 episode 5. Di episode kali ini kita akan buat physics dan breathing. Tapi sebelumnya itu aku akan improve dulu bagian angle XY, terutama di bagian mulut, mata, dan alis. Kalau gitu kita langsung mulai aja materinya. Oke, jadi untuk ringkasan episode 5, kita akan improve dulu untuk bagian mata, alis, dan mulut pada gerakan angle XY. Lalu abis itu kita akan set up deformer dan parameter untuk physics rambut, physics tangan, physics baju, dan juga breathing. Lalu di episode ini kita juga akan pelajarin tentang physics settings dan juga extended interpolation. Nah, untuk improvement angle X dan Y, di sini aku pengen improve untuk bagian mulut. Jadi bagian dalam mulutnya itu sebelumnya kan kelihatannya flat, jadi akan diimprove di bagian dalam mulutnya. Lalu untuk alisnya, dan juga di sini aku ada tambahan bayangan untuk mukanya. Jadi physics itu adalah gerakan yang mengikuti gerakan utama atau gerakan inputnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi physics itu nanti gerakan pada pendulum 1 dan pendulum 2. Kalau untuk titik yang warna putih itu adalah gerakan inputnya. Penggambarannya seperti ini. Kita nanti akan menyiapkan parameternya dulu untuk dimasukin ke dalam physicsnya. Dan nanti parameter physicsnya itu juga ada 2. Untuk physics X itu nanti geraknya ke kiri dan ke kanan, sementara untuk physics Y itu nanti gerakannya masuk dan keluar. Nah, kurang lebih untuk ringkasan materinya seperti ini, kita akan mulai riggingnya. Oke, mari kita mulai riggingnya. Untuk improvement bagian mata dan mulut, aku pertama-tama akan mulai dari mulutnya dulu. Jadi kalau di sini kita lihat bagian mulut kebukanya, waktu angle XY itu rasanya tuh datar, nggak ada depth-nya atau kedalamannya. Aku tuh pengen bikin seakan-akan agak lebih 3D, jadi nanti bagian mulutnya aku miringin ke arah sebaliknya dari angle X-nya. Nah, di sini aku akan bikin deformer di dalam deformer jauhnya. Nah, lalu deformer jauh angle XY ini, aku akan register ke angle X dulu, lalu aku seleksi sebagian, lalu aku pakai distortion, lalu aku masukin bagian jauhnya itu ke arah lehernya. Jadi seakan-akan bagian dalam mulutnya itu tuh ada kedalamannya. Nah, kalau udah, ini bisa kita reflect motion bagian jauh angle XY-nya. Lalu kita akan bikin untuk jauh angle Y-nya. Jadi untuk jauh angle Y-nya ini aku pengen kalau dia menghadap ke bawah, bagian jauhnya itu kelihatan lebih lebar. Lalu kalau menghadap ke atas, bagian jauhnya kelihatan lebih gepeng atau lebih sempit kayak gini. Nah, kalau udah, ini aku mau coba synthesize corner dulu. Nah, ini hasilnya udah oke sih. Nah, kalau misalkan udah, aku mau lanjut improvement yang di bagian mata. Nah, untuk improve bagian bola matanya di angle X, aku mau keluarin deformer bola matanya itu dari deformer mata kiri dan mata kanan. Jadi nanti hierarkinya itu akan seperti ini. Dia akan tetap di dalam deformer mata LR angle XY. Nah, di sini aku mau bikin deformer baru untuk bagian bola matanya. Aku bikin eyeball LR angle XY. Nah, di sini aku bisa register ke parameter angle X. Terus aku tinggal geser sedikit. Lalu kalau udah bisa kita reflect motion. Dan tinggal buat untuk yang angle Y. Kalau angle Y-nya udah, tinggal kita synthesize corner. Terus udah jadi deh. Lalu aku juga mau bikin untuk alisnya. Jadi di sini untuk eyebrow, aku udah bikin deformernya. Tinggal register ke angle X. Jadi saat angle X ini aku agak geser keluar. Lalu aku reflect motion. Lalu aku bikin untuk angle Y-nya juga. Lalu kalau udah aku tinggal synthesize corner. Lalu untuk improvement muka itu ada satu lagi. Jadi di sini tuh aku sediain face shadow dan juga face shade di sini. Jadi aku akan bikin bayangan mukanya ini kalau angle X nanti porsi yang bagian dalam itu tuh akan lebih banyak, porsi yang luar itu akan lebih dikit. Jadi caranya aku akan register dulu deformernya di angle X. Ini aku akan geser sedikit. Lalu di sini aku bisa sesuaiin kira-kira bayangannya mau seberapa banyak. Kalau udah bisa di reflect motion, lalu aku bikin yang angle Y.
Nah, untuk angle-nya udah, aku bisa synthesize corner, dan juga aku pengen ngapus line art mukanya saat bayangannya ini tuh dia kena sama leher. Jadi untuk ngapus bagian garis mukanya, aku di sini ada face line, art mesh yang namanya face line ini aku akan register ke angle X dan angle Y. Aku bisa pakai liquify atau di sini pakai deform brush tool, dan aku tinggal geser aja. Lalu aku bisa reflect motion juga untuk art mesh-nya. Dan juga aku pengen bikin untuk yang angle Y. Kalau untuk arah bawah kita nggak usah apa-apain, tapi untuk arah atas kita bisa hilangin line artnya. Kalau udah, bisa kita synthesize corner. Nah, kalau udah hasilnya akan kayak gini. Oke, untuk bagian face shadingnya udah selesai. Aku pengen lanjut ke face shadow. Di sini aku juga sama, aku register ke angle X dan angle Y. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini kan bayangannya masih keluar-keluar kan ya. Nah, ini aku akan clipping ke badannya UB. Nah, di sini tuh ada cara cepet buat nge-clipping. Jadi kalian tinggal pilih art mesh-nya. Di sini aku pilih face shadow. Lalu clipping ID. Di sebelah kanan ini tuh ada listnya. Jadi kita bisa cari bagian badannya UB, habis itu bagian leher juga, terus bagian clothes, bagian baju. Kayaknya sih udah cukup ya. Oke, untuk improvementnya udah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke P6. Jadi untuk P6 itu, pertama-tama kita akan bikin P6 rambut dulu, lalu kita akan bikin P6 tangan, lalu kita akan bikin P6 baju dan aksesoris, lalu yang terakhir itu kita akan buat breathing. Nah, untuk P6 rambut, pertama-tama masing-masing part rambutnya, masing-masing helai rambutnya itu, kalian harus buat deformernya. Jadi di sini aku udah buat deformernya masing-masing. Aku namainnya sesuai sama nama art mesh-nya aja biar nggak bingung, dan kita itu akan bikin beberapa deformer. Jadi per satu bagian rambut ini aku akan bikin 5 deformer, dan saat aku bikin deformernya itu aku tuh selalu bikinnya itu dari art mesh-nya. Jadi aku bikinnya tuh dari art mesh ini, aku seleksi, lalu aku bikin deformer. Jadi aku lakuin ini 5 kali. Jadi setelah kita bikin deformernya, ini aku udah bikin 5, lalu 2 atas ini aku akan namain P6Y, lalu yang bawahnya itu aku akan namain P6X. Lalu untuk yang terakhirnya ini aku akan biarin kayak gini aja. Nah, untuk deformernya udah jadi, kita akan siapin parameternya dulu. Jadi untuk parameternya, kita nggak akan pakai parameter yang udah ada di sini. Kita hapus saja, lalu kita bikin baru. Biar kelihatan, aku akan bikin di atas, aku akan bikin folder. Aku namain foldernya P6. Nah, di dalam folder P6 ini, aku akan bikin P6 rambut X2 dan juga P6 rambut Y2. Lalu untuk range-nya itu biasanya aku pakai -10 dan +10. Nah, kalau udah, kita akan bikin P6-nya sekarang. Jadi untuk pertama-tama aku akan bikin yang P6X-nya dulu. Jadi di sini kalau untuk P6X aku pengen dia itu ke kiri dan ke kanan. Jadi untuk ujung yang sebelah kiri ini aku pengen bikin dia gerakannya ke kiri seperti ini, mulai dari pangkal rambutnya. Lalu untuk yang ujung kanan aku pengen bikin dia itu geraknya ke kanan kayak gini. Kenapa aku nggak langsung rotation di atas kayak gini? Karena aku tuh pengen ngejaga bagian pangkal rambutnya itu tetap nempel ke kepalanya gitu. Jadi kalau misalkan kalian bikin P6, pastiin gerakannya itu tuh nggak bikin objeknya itu jadi lepas-lepas gitu. Nah, ini udah untuk bagian P6X21. Lalu untuk bagian P6X22, aku akan bikin dia dari tengah ke bawah. Lalu aku akan bikin bagian bawahnya juga. Tapi kalau kalian perhatiin, di sini kan kelihatan kayak ketekuk sama garis deformer ya. Nah, ini tujuan aku bikin satu deformer terakhir di sini. Aku akan nambahin warp divisionnya. Jadi kita bisa atur supaya objeknya itu nggak ketekuk. Setelah itu aku mau bikin P6Y-nya. Jadi kalau untuk P6Y itu, aku pengen gerakannya itu masuk dan keluar. P6Y yang sebelah kiri itu dia masuk, yang bagian sebelah kanan itu dia arahnya keluar. Jadi di sini juga sama, kayak yang P6X tadi, aku akan seleksi sebagian, lalu mulai dari pangkalnya, bagian sisi kiri ini dia masuk, lalu aku mau panjangin sedikit, kayak gini. Lalu untuk bagian kanannya dia keluar, dan aku pengen pendekin sedikit. Lalu untuk yang P6Y22, aku juga akan mulainya tuh dari tengah ke bawah.
Nah, kalau misalkan udah, satu helai ini kita bisa langsung coba P6-nya. Kita ke modeling, lalu ke P6 settings. Nah, di sini kita akan buat P6 rambutnya. Jadi pertama-tama kita bikin dulu grup P6-nya. Jadi di sini ada tombol add. Namanya aku akan isi hair X2. Nah, ini kita bisa pakai model preset. Jadi di sini tuh ada double pendulum. Aku mau pakai yang ini. Lalu untuk input presetnya, kita bisa pakai yang head input. Di sini tuh lumayan bagus presetsnya. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa pakai ini dulu, baru nanti kalian coba-coba setelah itu. Kalau udah tinggal pencet OK. Nah, di sini tuh udah dikasih presetsnya dan inputnya juga udah otomatis dibuatin. Nah, di sini kalau kalian geser model kalian bisa lihat fisiknya itu tuh berupa tali dan pendulum. Jadi pendulumnya itu yang warna biru, 1, 2, lalu ada tali warna putih. Di output settings, aku akan tambahin dulu hair P6 X21 dan dua-duanya. Nah, kalau udah, scale-nya itu akan aku masukin sesuai dengan maksimum value yang aku masukin di sini. Tadi kan aku masukinnya minus 10 dan plus 10. Jadi aku scale-nya akan aku masukin 10. Nah, kalau udah, di sini kalian bisa lihat dia P6-nya udah jalan gitu. Nah, ini kalau kalian lihat bentuknya agak patah-patah, ini tuh ada masalah sedikit di parameternya. Jadi untuk hair P6X, kalau kalian gerakin pelan-pelan, bentuknya tuh nggak curve gitu atau nggak busur. Jadi di sini aku pengen bikin gerakannya itu lebih halus. Caranya gimana? Kalian pakai extended interpolation. Jadi extended interpolation ini bertugas untuk mengisi frame-frame antar keyframe-nya gitu. Jadi gerakannya akan lebih bagus. Aku biasanya pakai yang ellipse. Jadi di sini kalau kalian gerakin itu gerakannya udah lebih oke daripada sebelumnya. Terus untuk yang X22 juga sama, aku akan pakai extended interpolation. Lalu aku pakai yang ellipse juga. Nanti dia bentuknya akan semakin halus. Jadi kalau kalian lihat di sini, gerakannya juga udah lebih halus gitu. Nah, ini untuk yang X itu udah selesai. Aku mau bikin P6Y-nya. Caranya di sini aku akan duplicate. Lalu di sini aku akan namain hair Y2. Setelah itu, ini untuk inputnya semuanya akan aku hapus. Lalu aku akan pilih angle Y dan body Y. Di sini aku akan masukin value-nya itu 70, lalu untuk body Y itu 30. Jadi effectiveness ini masing-masing tipenya itu maksimal 100. Jadi di sini ada dua tipe, ada posisi dan ada angle. Nah, lalu di sini output settingsnya ini akan aku delete, lalu aku akan masukin RP6 Y21 dan 22. Scale-nya aku gedein ke 10 dan dia itu akan gerak saat aku trigger angle Y atau body Y. Kayaknya untuk angle Y-nya aku akan pakai settingan yang sama kayak angle X. Jadi nanti akan seperti ini. Dan aku akan bikin P6 untuk semua rambutnya. Lalu kita akan lanjut ke P6 yang lain. Oke, jadi untuk P6X dan Y-nya udah jadi, kira-kira kayak gini.
Terus sekarang kita akan lanjut ke P6 tangan. Jadi untuk P6 tangan ini kita akan bikin di sini, di upper, lalu di lower, habis itu di pergelangan tangan, habis itu di jari. Jadi ada 4 P6 yang kita akan buat untuk tangan. Jadi pertama-tama aku sediain dulu di sini. Aku akan bikin 4 parameter. Jadi parameter untuk arm upper, arm lower, wrist, dan fingers. Nah, di sini aku udah bikin untuk P6-nya bagian tangan ada 4. Lalu di sini kalau kalian lihat aku udah nyediain titik pivotnya. Jadi kita bisa taruh untuk rotation deformer itu pas di sini. Jadi untuk bagian lower arm itu aku akan pilih ini, bagian tangannya juga, lalu bagian jari-jarinya. Dan kita bisa sesuaiin ini untuk pivot. Jadi alasan aku bikin pivot ini supaya kalau kalian rotation itu nanti pas gitu. Lalu untuk wristnya juga aku pilih bagian tangan dan jari-jarinya, dan aku bikin hand wrist. Dan nanti untuk yang jarinya kita akan bikin terakhir. Kita buat dulu untuk yang sisi kirinya. Nah, kalau udah, deformernya ini kita akan register bagian arm upper, lalu arm lower, lalu arm raise. Nah, di sini untuk gerakannya aku akan bikin dia keluar masuk, jadi bukan bikin P6X yang kiri kanan, tapi kita akan bikin gerakannya itu kayak P6Y. Jadi pertama-tama ini aku akan bikin dia masuk dan keluar. Lalu untuk fingernya, jadi di sini kita akan pakai art mesh-nya dan kita akan pakai deform pad edit untuk fingernya. Jadi di sini aku akan gambar fingernya dulu. Lalu di bagian pangkal jarinya ini aku pakai fold line. Jadi untuk fold line ini kalau kita gerakin titik deform pad edit yang lain, dia itu akan stay di tempat. Terus kita register ke parameter arm finger. Jadi bagian kiri itu dia masuk. Aku akan bikinnya kayak gini. Lalu bagian kanannya dia keluar. Nah, terus ini aku juga akan bikin untuk jari-jari yang lain. Nah, kira-kira gerakannya kayak gini. Lalu sebelum kita bikin P6-nya, aku mau benerin bagian baju di lengannya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk upper-nya kan udah bagus, tapi untuk lower-nya kita butuh bikin warp deformer untuk bagian clothes yang kedua ini, yang di kiri dan kanan. Jadi kita akan bikin 2 deformer, satu itu untuk arm lower dan satu itu untuk wrist. Nah, kalau udah kita tinggal masukin ke parameternya. Lalu di sini aku tinggal rotasi sesuai sama pivotnya. Nah, kayak gini udah lebih enak. Terus aku bikin juga untuk wristnya. Nah, kalau udah, aku tinggal ke P6 settings lagi, terus aku bikin grup baru untuk P6-nya. Jadi ada sedikit bencana guys, videonya nggak kerekam pas aku tadi bikin P6 tangan sampai habis, sampai aku udah selesai bikin breathing, aku udah selesai bikin P6 baju. Tapi aku akan tetap jelasin. Untuk P6 tangannya, angkanya itu tadi udah aku coba-coba dan ini aku udah dapet yang pas banget untuk gerakan tangannya. Nah, ini kalian bisa ikutin juga. Terus di sini aku juga ubah normalization of inputnya. Di sini tuh biasanya defaultnya itu -10 dan +10. Tapi di sini untuk angle aku ubah jadi -30 dan maksimumnya itu 30. Jadi ibaratkan angle itu aku gerakannya aku kencengin 3 kali lipat. Tapi karena di sini effectiveness-nya aku pakai angkanya kecil, jadinya gerakannya tetap halus, nggak yang terlalu lebay. Dan untuk output settingsnya di sini juga aku gedein scale-nya karena tadi hasil outputnya itu angkanya nggak nyampe 100. Jadi kalau misalkan di P6 untuk outputnya, kalau 100 itu tuh angkanya udah mentok parameternya. Jadi ini untuk hasil yang tangan. Lalu tadi aku juga udah bikin breathing.
Dan breathing itu aku bikin titik yang sebelah kanan atau yang value-nya 1 itu dia ambil nafas, lalu untuk yang 0 itu dia posisi default gitu. Jadi untuk yang 1 ini seakan-akan dadanya tuh busung. Jadi kalau kalian lihat untuk bentuk deformernya, ini aku naikin sedikit lalu aku lebarin sedikit kiri kanan. Jadi seakan-akan dia kayak ambil nafas, buang nafas. Lalu yang terakhir itu aku bikin P6 untuk bajunya. Jadi di sini untuk P6 baju aku bikin 3. Ada choker P6 ini untuk bagian kalungnya, karena nanti di sini tuh shakingnya akan lebih kencang daripada shaking P6 baju. Jadi aku pisahin parameternya. Jadi kalau misalkan kalian ada beberapa material terus kalian itu pengen bikin P6 settingsnya itu beda-beda, lebih baik kalian parameternya harus dipisah juga gitu. Jadi di sini untuk choker P6-nya aku cuman bikin yang X. Terus untuk yang P6 bajunya di sini aku bikin deformer di masing-masing partnya. Jadi ini untuk X-nya dan juga untuk Y-nya. Dan hasilnya itu kayak gini. Jadi dia udah breathing, udah ada P6-nya. Jadi untuk P6 dan breathing-nya udah jadi. Untuk episode selanjutnya, materinya itu adalah kita akan ekspor model ini dan juga kita akan pakai di VTube Studio. Jadi kalian bisa siapin VTube Studio dan webcamnya juga untuk face tracking. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Dadah semuanya.